Shalom semuanya, Shalom keluarga Alpha Center, Shalom para sahabat di seluruh Indonesia yang malam hari ini berkenan untuk tergabung bersama-sama dengan kami di small group online minggu ini. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Oke. Kita akan sehati, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kita minta supaya Tuhan memberkati kita dalam small group kita malam hari ini. Semuanya siap? Mari kita akan sehati berdoa. Tuhan memberkati kami dalam small group online malam hari ini. Kami siap untuk diberkati. Kami siap untuk mendengarkan pesan video yang sebentar akan di-sharekan. Dan kami percaya ada pewahyuan yang baru yang Tuhan berikan buat kami semua malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk terima materi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom sahabat semuanya. Dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di small group online malam hari ini. Apa kabarnya? Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Amin. Nah, small group kali ini kita akan bahas bersama-sama tentang satu tema, yaitu hidup bijaksana sepanjang waktu. Nah, ada satu pertanyaan mungkin yang akan kita tanyakan bersama-sama. Mengapa kita harus hidup bijaksana sepanjang waktu kehidupan ini? Saudaraku, Alkitab berkata di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara bersimak baik-baik firman Tuhan ini. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 16 berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa kita ini harus bijaksana. Katakan sama-sama, saya harus bijaksana. 2, 3. Amin. Kita harus bijaksana. Amin. Kenapa? Karena Alkitab berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara tahu, kalau hari-hari ini jahat, berarti kalau kita ini tidak bijaksana, maka saudara dan saya sedang membahayakan diri kita sendiri. Karena hari-hari ini jahat. Kalau Anda tidak bijaksana, maka Anda bukan hanya membahayakan diri sendiri, tetapi Anda dan saya akan mencelakakan diri Anda sendiri. Jadi, kita harus sungguh-sungguh hidup bijaksana. Kenapa? Karena hari-hari yang sedang kita lewati ini adalah hari-hari yang jahat. Amin. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana? Bagaimana caranya supaya kita ini bisa hidup bijaksana sepanjang waktu ini? Alkitab berkata, nah ini akan menjadi ayat pokok kita bersama-sama. Kita buka sama-sama. Dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian datanglah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bicara tentang bagaimana caranya kita ini hidup bijaksana sepanjang waktu ini, satu hal yang penting untuk kita mengerti dan pahami adalah hidup ini sama seperti orang yang membangun rumah. Nah, rumah yang kita bangun kali ini bukanlah rumah jasmani, tetapi rumah rohani. Nah,
Bapak Ibu, apakah saudara terfikir bahwa hari-hari ini Anda juga sedang membangun rumah rohani saudara? Semua orang pengen punya rumah, semua orang ingin tinggal di rumah yang kokoh, di rumah yang bagus. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda juga berpikir bahwa Anda harus memiliki rumah rohani yang kokoh, yang bagus, yang tidak mudah roboh, yang tidak rusak? Nah, kalau Anda mengerti, Anda paham bahwa hidup ini sama seperti orang yang sedang membangun rumah. Berarti Anda dan saya juga sedang bangun rumah rohani. Sebab itu penting sekali saudaraku untuk kita ini bijaksana. Amin. Nah, bagaimana supaya kita ini hidup bijaksana sepanjang waktu ini? Firman Tuhan tadi berkata, kita ini disebut atau kita ini bisa bijaksana kalau, ini syaratnya, kalau kita mau mendengar dan melakukan perkataan Tuhan. Amin. Saya ulangi lagi, kita ini akan menjadi bijaksana, kita ini disebut orang yang bijaksana kalau kita ini mau mendengar dan mau melakukan perkataan Tuhan. Saudara, ini penting sekali untuk kita pahami dan mengerti. Sebuah keputusan terbaik dalam hidup kita ini adalah kita harus mau mendengar dan melakukan. Apa yang disebut dengan mendengar perkataan Tuhan? Artinya begini, saudara dan saya harus membuat satu keputusan dalam hidup ini bahwa saya harus punya waktu. Katakan sama-sama, saya harus punya waktu. 2, 3. Saya harus punya waktu. Untuk apa? Untuk mendengar firman Tuhan. Ya, kalau Anda mungkin nggak cukup hanya mendengar khotbah, Anda perlu memperdengarkan firman Tuhan di telinga saudara. Bacalah firman Tuhan itu setiap saat. Ya, karena apa? Ketika engkau mendengar firman Tuhan, maka engkau sedang membangun dasar kehidupan yang teguh. Firman Tuhan itu diibaratkan, dianalogikan dengan sebuah fondasi kehidupan. Ya, kalau engkau suka baca firman, engkau suka mendengarkan firman Tuhan, maka engkau sedang bangun rumah dengan fondasi rumah yang terbuat dari batu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mendengar firman itu artinya saudara dan saya harus punya waktu untuk mendengar, untuk baca, untuk renungkan firman Tuhan setiap hari. Sampai di sini, kira-kira saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara sudah meluangkan waktu saudara untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Ya, saya lanjutkan. Ini nanti menjadi bahan renungan saudara sendiri ya. Sampai di sini, apakah Anda sudah meluangkan waktu saudara untuk mendengar firman, untuk baca firman, dan juga untuk merenungkan firman itu? Matius 7 ayat yang ke-24 berkata demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Wow, kalau Anda dengar firman Tuhan, itu Anda disebut orang yang bijaksana. Dikatakan demikian, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudaraku, ingatlah bahwa perjalanan hidup ini tidak mudah. Membangun rumah rohani ini tidak mudah karena kita akan menghadapi badai, kita akan menghadapi hujan, kita akan menghadapi banjir yang bisa menghantam rumah kita. Bukan rumah fisik, tapi rumah rohani kita. Kehidupan rohani saudara itu bisa menghadapi tantangan yang hebat. Ya, dengan apa Anda membangun rumah rohani saudara, itu akan menentukan tahan atau tidaknya saudara menghadapi badai dan tantangan hidup itu. Jadi, pastikan setiap saudara meluangkan waktu, punya waktu, bersedia untuk memberi waktu, untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Dan kalau saudara, kalau kita mau dengar firman Tuhan,
kita pasti akan punya dasar untuk membangun rumah rohani kita dengan batu karang yang teguh. Dan saya percaya, kalau engkau membangun rumah rohanimu dengan batu karang yang teguh, yaitu dengan firman Tuhan, maka rumah rohanimu akan menjadi rumah rohani yang kokoh. Amin. Tidak akan roboh. Amin. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana caranya kita bisa bijaksana, kita hidup bijaksana sepanjang waktu ini? Ya, bagaimana caranya kita hidup bijaksana sepanjang waktu ini? Kita akan disebut bijaksana yang kedua jika kita mau mendengar dan melakukan perkataan Tuhan. Yang kedua dikatakan kita harus melakukan, bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan. Ya, kita harus melakukan, artinya apa? Kita harus bersedia untuk mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Nah, ini nggak mudah, saudara. Ya, karena ketika Anda mendengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, ampunilah mereka. Mudah apa sulit mengampuni orang? Tapi firman Tuhan berkata, praktek. Amin. Kalau Anda nggak praktek, maka Anda disebut, Alkitab berkata demikian, saya akan tunjukkan kepada saudara, ayat yang ke-26, Matius 7, ayat yang ke-26. Yuk kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Matius 7, ayat yang ke-26. Pelan-pelan dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, kalau saudara hanya bisa dengar firman, tidak bisa melakukannya, maka saudara dan saya itu sama dengan orang bodoh. Ya, orang yang mendengar tapi nggak mau praktek firman, nggak mau bersedia, tidak mau bersedia untuk praktekkan firman Tuhan itu, Alkitab berkata itu orang bodoh. Ya, orang bodoh. Kenapa dikatakan orang bodoh? Karena dia sama seperti membangun rumah rohaninya bukan di atas batu karang yang kokoh, tapi di atas pasir. Jadi saudaraku, kekristenanmu, imanmu kepada Yesus tidak disertai dengan mempraktekkan firman Tuhan, maka engkau sama seperti orang yang membangun rumah dengan fondasi yang tidak kuat. Fondasinya hanya berupa pasir. Sehingga Alkitab berkata dalam ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga, perhatikan ini, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, sangat menyedihkan kalau ada anak Tuhan yang sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, sudah melayani Tuhan, tapi ternyata dia tidak mau melakukan firman. Dia tidak mau praktekkan firman. Mari kita praktek dengan perkara kecil, dimulai dari hal-hal kecil. Ya, kasihilah saudaramu. Ampunilah mereka. Amin. Ini hal sederhana. Ya, bukan cuma buat saudara, saya juga belajar akan hal ini. Amin. Kenapa Tuhan mau ajarkan ini? Karena kita semua sama-sama membangun rumah rohani. Saya tidak tahu saudara yang hari ini mengikuti small group online ini, saya tidak tahu problem saudara, pergumulan saudara apa, tapi saya begitu yakin bahwa Tuhan mengasihi saudara. Amin. Sehingga saudara bisa terkoneksi dengan kami dan Anda bisa mendengar pesan firman Tuhan yang di-share, yang dibagikan dalam small group online ini. Mari kita belajar praktek. Apa yang Tuhan taruh di hati saudara, praktekkan. Karena ketika engkau praktekkan firman Tuhan dalam hal kecil, saudaraku, mungkin Tuhan ajar saudara untuk berilah, ya, untuk engkau memberi kepada orang lain di saat saudara nggak punya apa-apa, di saat saudaraku sedang terbatas, tapi Tuhan ketuk pintu hati saudara untuk berbagi dengan saudaramu. Lakukan, praktekkan, amin. Kenapa? Karena waktu engkau praktek, engkau sedang membangun rumah rohanimu di atas batu karang. Tapi kalau saudara tidak mau praktekkan, engkau sama dengan orang bodoh. Ya. Dan
Yang rugi bukan orang lain. Alkitab berkata kita akan mengalami kerugian. Alkitab berkata hebatlah kerusakannya, hebatlah kerugiannya. Oleh karena itu, biarlah kiranya small group hari ini berkesan buat saudara untuk membuat keputusan. Mari hidup bijaksana sepanjang waktu hidup kita dimulai dari malam ini. Amin, saudaraku. Kiranya pesan video ini jadi berkat buat kita semuanya. Mari sehati kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Kami percaya di malam hari ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan. Pesan firman Tuhan hamba-Mu sudah sampaikan. Dan hamba-Mu yakin firman Tuhan yang dibagikan malam hari ini adalah firman Tuhan yang berasal dari isi hati Tuhan. Tuhan mulai ketuk pintu hati kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan rahasia firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, sebab kami semua siap. Dan mari tolong kami Tuhan, supaya kami mau memberi waktu untuk mendengar firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu, untuk baca firman-Mu setiap hari. Dan setelah itu, mari tolong kami, Roh Kudus, supaya kami mau praktekkan firman itu dalam kehidupan kami, sehingga kami akan punya rumah rohani yang kokoh, yang kuat, yang tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan diskusi. Nah, dalam diskusi ini saya ingin mengajak setiap saudara untuk membagikan berkat yang saudara dapatkan. Yang pertama, berkat apa yang saudara dapatkan dari pelajaran malam hari ini? Anda bisa sharekan seperti biasa melalui pesan audio. Ya, yang pertama, berkat apa yang Anda dapatkan dari firman Tuhan malam hari ini? Yang kedua, pertanyaan saya, apakah saudara sudah meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Saudaraku, mari kita share bersama-sama untuk tidak munafik ya. Kalau memang saudara belum punya waktu, Anda berkata, saya belum punya waktu. Karena mungkin alasan saudara belum mengerti firman Tuhan. Tidak apa-apa. Nanti di akhir dari sharing kita, saya akan berdoa buat saudara sehingga saudara semuanya akan diberkati, diubahkan hidup saudara. Amin. Tapi kalau saudara sudah membaca atau sudah meluangkan waktu, saya mungkin boleh bertanya kepada saudara, berkat rohani apa yang Anda dapatkan setelah Anda meluangkan waktu untuk baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Mohon saudara bisa pahami baik-baik pelajaran ini, karena pelajaran ini akan jadi berkat buat setiap saudara. Tuhan Yesus berkati, dan saya tunggu berkat saudara melalui pesan audio yang Anda bagikan. Tuhan Yesus berkati dan shalom.